Shalom semuanya, saya Joshua Deon. Saya akan mengumpulkan tugas dan sekaligus memberi cara bagaimana mengaplikasikan aplikasi Sabda. Berikut caranya. Sesuai dengan tugas, kita akan memberikan info terlebih dahulu mengenai tugas apa, yaitu menjelaskan menggunakan Sabda, menemukan informasi latar belakang, dan memilih salah satu kitab dan menjelaskannya. Sekaligus menjelaskan penulis, tujuan, tahun, dan cara membaca Alkitab tersebut. Ya, pertama-tama kita harus install dahulu Sabda. Ada di sabda.net dan Bapak Ibu atau Saudara bisa mengambil di Sabda 4 full yang 400 MB-an dan Sabda 5 full 605 MB. Boleh pilih salah satu dan saya akan memakai Sabda yang versi keempat. Karena saya sudah install dan instalasi sudah ada di YouTube, caranya saya langsung saja membuka aplikasi Sabda. Saya hilangkan terlebih dahulu untuk memulai dari awal sekali. Saya mungkin akan mencari latar belakangnya dan lain-lain ada di dalam pustaka. Di dalam pustaka ini sudah diinputkan oleh pembuat aplikasi Sabda tentang ada apologetika, peta, sejarah, dan lain-lainnya. Sedangkan yang favorit ini adalah catatan dari pembuat-pembuat ya. Catatan-catatan tersebut ada yang Alkitab versi siapa, buku yang pengarangnya siapa, begitu. Di pustaka, kalau kita mau cari latar belakang, kita cari di tafsiran dan pendahuluan garis besar. Di sini dipakai oleh tafsiran Wycliffe. Dari Kejadian hingga Wahyu sudah ada semuanya. Lalu kita hanya fokus di satu, mungkin 1 Timotius. 1 Timotius saya buka dan keluarlah pendahuluannya. Penulisnya adalah Paulus. Ini penulisan untuk surat penggembalaan untuk Timotius dan Titus bahkan. Lalu dijelaskan semuanya tentang biografinya. Dan di sini mengapa si Paulus menulis pada Timotius, ada juga di sini semuanya, dan penemu-penemu yang meneliti juga ada di sini. Lalu tentang masalah-masalahnya juga ada dalam pastoralnya. Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Lalu kedua adalah penulisannya kapan. Di sini terdapat tanggal penulisan dan diperkirakan 61 sampai 63. Tidak hanya di kitab 1 Timotius, bahkan Kejadian hingga Wahyu juga ada pencatatannya. Kita lanjutkan kepada tugas kita yang kedua, yaitu dari 1, 2 ABC kita sudah semua. Lalu yang D, cara menjelaskan pembaca Alkitab. Saya hilangkan semua dahulu. Ya baik, cara membacanya, cara membuka 1 Timotius 1 ayat 1 ada di logo Alkitab kiri warna merah. Kalau kita cari saja, klik saja 1 Timotius 1 ayat 1. Nah, di kanan ini ada versi yang ingin ditampilkan. Kita harus cari yang sesuai keinginan kita, namun saya memilih yang TB, terjemahan baru, oke. Lalu keluar. Misalnya kita ambil dari Paulus ini. Dari Paulus, semisal teman-teman mau mengerti kata Paulus, bisa di yang tahan lama aja, nanti dia keluar seperti ini, atau kita double klik. Double klik itu kita akan mengeluarkan kamus secara otomatis. Nah, seperti ini teman-teman. Anda bisa cari referensi dari kamus tentang Paulus. Lalu kedua, catatan. Catatan itu bagaimana? Catatan itu yang sebelah logo Alkitab warna merah, yang ini ya. Lalu diklik aja 1 Timotius 1 ayat 1, ditampilkanlah catatan yang sudah Sabda buat. Ada tentang referensi perintah Allahnya, juru selamat, dan lain sebagainya, serta ayat-ayatnya. Nah, lalu yang kedua adalah cara kita mencari kata. Tadi kan kita cari Paulus ya. Ada dua cara teman-teman. Klik yang center
atau kita tekan F7. Kayak klik aja yang center. Di sini akan keluar cari teks. Kita akan ketik Paulus. Nah, kita juga kembali lagi ke pilihan itemnya atau Alkitab yang diingini, ayat ITB ya. Lalu kita oke saja, maka semua ini akan dikeluarkan oleh sabda. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kata Paulus. Kita cari dari Kisah Para Rasul hingga kalau nggak salah terakhir di Petrus. Nah, Petrus ada kata Paulus yang terakhir di Alkitab. Begitu saja mungkin penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.